kita kepada Tuhan. Baiklah kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta kalik langit dan bumi, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Roh Kudus. Haleluya. Amin.
bersyukur untuk kesempatan bagi kami untuk beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa meminta maaf untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan, baik kami sengaja maupun tidak sengaja. Dan ajak kami Tuhan untuk semakin hari semakin mengerti hatinya Tuhan. Kalau Tuhan mau siap kami bersatu memuliakan nama Tuhan, ajak kami Tuhan untuk lebih bijak menjalani hari-hari kami bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya kami, mari katakan amin. Karena kasih yang begitu besar bagi kehidupan kita. Amin. Bagi yang tidak kuat berdiri, dipersilakan untuk duduk. Kita akan melakukan satu pujian berlimpah sukacita di hati. Ayatnya yang ke-17 sampai 18. Mazmur 103 ayatnya yang ke-17 sampai ke 18. Mari kita membacakan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Bagi orang-orang yang berkata dengan janjiannya dan yang bilang untuk melakukan firman-Nya. Amin. Sekarang kita akan membacakan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal dan berbicara, yang dilahirkan dari Roh Kudus, lahir dari Bapa Maria, yang memberikan kesadaran di bawah dan mengalami kejahatan, disediakan mati dan dikuburkan, turun ke dalam jalan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari bisa untuk duduk. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian Bapa Kau Setia.
kami rindu mendengar sebagian isi hati Tuhan. Maka bersabdalah, maka berfirmanlah, sebab hamba-hamba Tuhan ini mendengar ya Tuhan. Mendengar dan rindu haus akan isi hati Tuhan. Sebagian isi hatimu hari ini berkata-katalah melalui hamba Tuhan ini, dengan hikmat, dengan kemurahan, dengan kebenaran, dengan wibawa ilahi. Setiap perkataan, setiap hal yang bukan berasal dari pimpinan Roh Kudus, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami mendengar, kami siap dengan firman Tuhan dari kuat kuasa Roh Kudus. Maka setiap penghalang rintang, setiap perkara yang membuat benih-benih firman Tuhan tidak bertumbuh dan menolaknya, kami juga patahkan di dalam nama Yesus. Supaya hati kami subur, kami tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Maka bersabdalah ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Lebih indah di dalam fellowship, di dalam persekutuan, di dalam berkoinonia adalah bertatap muka. Karena kita bisa di sini masih tonjok-tonjokan ya, saya lihat. Hari ini saya mulai menebarkan satu virus salaman. Karena memang harus bersalaman. Mohon izin buka masker. Karena ternyata sekarang virusnya udah mulai takut. Karena apa? Karena kita udah mulai berani. Amin. Jangan cemas, jangan gentar. Ada takut tapi kita harus siasati. Baiklah, kita akan menyiapkan pembacaan kita di dalam Matius pasal 25. Kita mulai ayat 14. Matius pasal 25 ayat 14 kita mulai hingga ayat yang ke 30. Jadi biar habis satu perikop ini. Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayat 30. Demikian firman Tuhan, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hamba yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan,
Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaanmu. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menuai. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga, yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Amin. Berbahagialah orang yang senantiasa rindu membaca, mendengar, dan belajar firman Tuhan, lalu juga belajar menjadi pelaku firman itu dari hari lepas hari. Amin. Haleluya. Hari ini adalah masih masa-masa Minggu Prapaskah, minggu terakhir, karena minggu besok kita sudah masuk masa-masa Paskah. Di sini sebelum Yesus pergi dan disalibkan dan mati, beberapa kali memberikan peringatan-peringatan, pemahaman-pemahaman akan kepergiannya, bahwa dia akan pergi, namun dia akan kembali. Masa-masa ini juga adalah masa-masa penantian di mana Tuhan dimuliakan untuk datang kembali kedua kalinya. Maka ada beberapa hal di Matius pasal 25 ini. Yang pertama-tama adalah satu cerita diceritakan sebelum ayat ini, adalah bagaimana menjadi 5 gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana yang menantikan mempelai itu datang. Kapan datangnya mereka tidak tahu. Yang dalam cerita itu dikatakan bahwa gadis yang bijaksana, dia mempunyai persediaan minyak sehingga pelitanya tidak menjadi padam. Lalu ketika pengantin itu, mempelai itu datang, mereka siap sedia dan bisa ikut masuk dalam pesta perjamuan perkawinan. Namun demikian gadis yang tidak bijaksana atau gadis yang bodoh tidak menyediakan minyaknya dan pelitanya padam dan tidak layak untuk ikut ambil bagian, dan tertinggallah karena mereka tidak menantikan dengan baik. Di sini juga digambarkan bagaimana seorang tuan yang memiliki modal, memiliki harta, dia hendak pergi ke luar negeri jauh, namun dia pasti kembali. Dan sekembalinya dari pepergian itu, dia menghendaki adanya satu karya, pekerjaan yang dikerjakan oleh setiap hamba-hambanya. Di sini digambarkan ada 3 hamba yang menerima talenta. Dan kalau kita baca selanjutnya pasal 25 juga dikatakan bahwa ketika nanti Yesus kembali, Yesus akan memisahkan antara kambing dan domba. Kambing adalah orang yang digambarkan orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Ketika aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Ketika aku telanjang, engkau tidak memberi aku pakaian. Ketika aku seorang asing, engkau tidak memberi aku tumpangan, dan sebagainya. Tetapi domba-domba adalah domba-domba jadi pelaku firman Tuhan. Sabaslah hambaku yang setia dan yang baik dan bermurah hati, sebab ketika aku lapar, engkau beri aku makan. Ketika aku telanjang, engkau berikan aku pakaian. Ketika aku dalam penjara, engkau membesuk menjenguk aku. Dan ketika aku jadi seorang asing, engkau beri aku tumpangan. Artinya orang yang menjadi pelaku firman, yang mengamalkan kebenaran firman Tuhan, belas kasihan Tuhan yang diterimanya disalurkan, dijawantakan dalam berbelas kasih kepada sesama. Itulah yang nanti ketika Tuhan Yesus kembali, dia akan masuk bersama-sama dalam pesta Tuhan kita. Amin. Haleluya. Masa Prapaskah ini saya juga hendak mengajak kita semua untuk memahami betapa kita juga ditetapkan untuk menjadi hamba-hamba yang setia dan baik sekali perbuatannya, yaitu yang mau mengembangkan sedemikian rupa talenta atau modal yang Tuhan berikan untuk kita kembangkan. Hari ini saya kasih tema renungan hari ini adalah, saya tidak terlalu jauh dari subtema atau perikop dari sini, adalah
mengembangkan talenta, melipat gandakan talenta yang Tuhan titipkan. Sebenarnya yang jadi masalah di dalam kehidupan orang Kristen itu bukan soal berkat Tuhan. Berkat Tuhan tersedia. Bicara tentang ikan, Tuhan sediakan ikan, tidak kurang-kurang. Tapi tidak banyak anak-anak Tuhan yang menjadi penangkap ikan, karena lebih senang dikasih ikan daripada dia mencari ikan. Saudara, orang yang mau mencari ikan, dia memiliki kail atau dia memiliki jala, lalu dia mau pergi ke laut dan memancing menjala ikan. Orang-orang ini pasti kenyang dan tidak kekurangan. Tapi kalau hanya orang dikasih jala saja, ada kemungkinan orang itu lapar atau tidak? Orang yang dikasih jala, memiliki kail, bisa nggak dia berkekurangan ikan? Jawab, nggak usah ragu-ragu. Pasti sangat bisa. Sebab hanya mempunyai kail saja dan jala saja, bahkan ada perahunya sekalipun, dia bisa kekurangan. Bahkan lapar. Bukan hanya miskin tapi lapar. Selama jala itu tidak dipergunakan untuk menjala ikan, untuk pergi menjala ikan dan memancing dan mencari ikan. Maka ada beberapa hamba Tuhan mengajak anak-anak Tuhan untuk berpikir supaya jangan berpikir dikasih ikan. Berpikirlah dikasih kail, tapi juga dikasih jala, dikasih alat untuk bagaimana bisa menangkap ikan. Tetapi harus pergi menangkap ikan. Tidak boleh hanya menunggu saja ikan itu datang di depan kita, atau kita tinggal caplok begitu. Kadang-kala firman Tuhan juga banyak meminabubukkan orang-orang Kristen, sehingga kita tidak cerdik. Karena orang-orang dunia lebih cerdik daripada orang anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan Tuhan ini. Ketahuilah aku mengutus engkau di tengah-tengah serigala, seperti domba di tengah-tengah serigala. Artinya diajak kita untuk mempunyai kecerdikan, kecerdasan, ketangkasan, kepiawaian, kemampuan untuk kita boleh melakukan dan luput dari sergapan, kesulitan, tantangan yang ada. Tuhan mengajak kita hidup di dunia ini untuk mempunyai tantangan, challenge, untuk kita boleh hadapi, untuk kita boleh atasi. Dan Tuhan janjikan, aku menyertaimu dan engkau pasti bisa. Maka ada talenta, ada potensi yang besar dalam kehidupan orang percaya, namun kita tidak manfaatkan. Kita mungkin terlena juga dengan ayat yang mengatakan jangan khawatir oleh apapun juga. Burung di udara diberi makan walau tidak menabur, rumput di ladang walaupun tidak memintal, tidak menenun, diberikan yang pakaian terindah dan indah yang hari ini ada besok tidak ada. Bukankah rumput tidak berguna? Yang pagi numbuh segar, sore sudah tidak ada layu. Namun Tuhan hiasi sedemikian rupa. Apalagi engkau, orang-orang percaya, kan begitu. Tapi ada ayat seterusnya harus sampai selesai. Bukankah hidupmu lebih dari burung? Bukankah hidupmu lebih dari rumput? Amin. Maka memintalah supaya engkau tidak telanjang. Maka menenunlah dan maka menaburlah, kan gitu. Supaya engkau menuai dan supaya engkau makan. Di sini juga ada kata-kata Tuhan tidak menabur, tidak menuai di tempat. Bagaimana tidak? Dia menginvestkan dananya. Kalau kita pelajari poin pertama, setiap orang dikasih talenta. Minimal orang yang paling tidak mempunyai kemampuan apapun, minimal punya talenta satu. Satu talenta itu tadi saya baca di Google sambil jalan kemari, nilainya 6.000 dinar. 6.000 dinar dikalikan dengan UMR DKI Jakarta 4.600.000. Per hari sekitar 200-an sekian. Maka sesungguhnya satu talenta itu nilainya sekitar 1,3 M. Ada yang mau dapat duit 1,3 M? Nah, kerja cari. Selama 6.000 dinar, 6.000 hari kerja. Tapi sesungguhnya itu sudah ada dalam diri kita. Ada kesehatan, kita mampu bekerja 6.000 hari. Atau kita boleh melipat gandakan kemampuan talenta itu dalam hidup kita. Minimal orang yang tidak memiliki apapun, Tuhan sudah titipin 1,3 M dalam dirimu. Nilai harganya gitu. Maka jangan disepelekan uang 1,3 M. Sampai simpen saja, nggak dikembangkan. Maka di ujung nanti dikatakan bahwa engkau hamba yang malas, hamba yang jahat, dan hamba tidak berguna. Maka jangan anak-anak Tuhan harus belajar berguna.
bekerja mengembangkan potensinya, dirinya. Jadi kalau saya juga boleh mengatakan, memang ya poin yang pertama ini pasti berhasil, pasti berkembang. Karena Tuhan berjanji Tuhan akan memberikan keberuntungan. Amin. Tuhan akan memberkati orang yang menabur, yang mencari mendapat. Mintalah engkau akan diberikan kepadamu, tapi carilah maka engkau mendapat. Ketuklah pintu dan pintu dibukakan. Ada tindakan, ada pekerjaan, ada satu action ya. Pekerjaan yang dikerjakan dan itu diberkati. Bukan hanya doa-doa, ora-ora ya. Kalau ora-ora saja ya ora apa-apa, ora dapat apa-apa. Harus ada labora, harus ada bekerja juga. Ora et labora, betul, amin. Kalau cuma ora 3 hari 3 malam 4 hari malam, ora dapat apa-apa. Karena cuma ora. Maka kalau di Rusia itu ada slogan teriakan ora disebar ke grup kita, ada dibubarkan apa ora orangnya beda artinya. Kalau di Jawa ora itu enggak, jadi ora jadi ora oleh opo-opo, tidak dapat apa-apa. Maka pergilah begitu. Mungkin saya juga boleh menganalogikan juga, mungkin agak sedikit liar pemahaman saya ini. Sebenarnya kesalahan hamba yang punya satu talenta itu bukan karena dia tidak menguntungkan, lebih kepada karena dia tidak mau bekerja, malas. Betapa banyak hidup kita nggak berkembang karena kita malas berprakarsa, malas untuk pergi mencari, malas untuk berbuat sesuatu, malas untuk mencoba sesuatu hal. Kita tidak mau mengerjakannya. Semua kita berpikir mau buka bubur ayam, katanya bubur ayam sudah banyak. Mau jualan buah sudah banyak. Mau jualan takjil setiap sore hujan. Tapi kita tidak mau mencobanya. Teman-teman kami di Pulau Gebang semuanya rata-rata pembuat kue. Di musim hujan ini bikin kue. Hari pertama kue hujan lebat, banyak dibawa ke gereja, makan nggak habis. Besok bikin kue lagi, jualan lagi, dan begitu terus. Jangan takut hari ini mungkin kurang beruntung, karena hidup siklusnya begitu, tidak selalu beruntung. Tapi selama kita sehat, selama kita kuat, sebenarnya itu lebih dari sekedar beruntung. Amin. Buat lagi kue, jual lagi, dan tetap Tuhan pelihara. Tidak kekurangan suatu apapun, asal kita mau bekerja berbuat. Maka hamba ini karena dia malas, tidak mau berbuat, tidak mau mengembangkannya modal itu, kan gitu. Tapi Tuhan kita bukan yang menitipkan modal, bukan. Tapi Tuhan menitipkan satu talenta atau karunia, kemampuan, kapasitas dalam kita untuk dikembangkan. Dan itu pasti berkembang. Ketika dia kembali, dia hendak bertanya, apa yang sudah engkau lakukan bagiku? Saya mengamati teman-teman saya, juga diri saya sendiri yang dari kampung, dari desa. Sepanjang jalan tadi saya merenung, kawan-kawan kita dulu dari desa, orang yang tidak mengerti banyak hal, hanya percaya kepada Tuhan namun belajar melangkah saja, mengambil studi pelayanan STT ya, sekolah tinggi, ada yang bilang teologi ya, tapi juga ada sekolah tinggi tanpa tujuan gitu, karena kita nggak tahu. Tidak juga nggak berpikir bakal bisa jadi pengkhotbah. Tidak semua orang STT bisa jadi pengkhotbah. Tidak semua STT juga jadi penulis. Tidak semua STT juga bisa melayani. Ada yang nganggur banyak. Tapi setidaknya orang-orang kampung yang mau bersungguh-sungguh tidak berhenti melangkah dan berjuang, yang tetap merintis pelayanan, dia tetap ada pelayanan. Mungkin tidak dihitung jumlahnya. Tuhan juga nggak nanya ada berapa jiwa di gerejamu. Tidak. Itu hanya antar pendeta yang bertanya. Udah berapa jemaatnya? Itu hanya pendeta saja. Tuhan nggak tanya begitu. Adakah engkau setia melayani? Hal berapa banyak itu tuh adalah tanggung jawabnya kepada Tuhan masing-masing. Tidak dihitung berapa banyaknya. Berapakah engkau setia di dalam pelayanan dan melayani? Dan saya melihat, mengamati semuanya ada keberhasilan. Betapapun mungkin tidak langsung banyak, ya pelan bertahan. Tentu berproses. Tapi orang yang menjalani proses pasti menikmati kesuksesan. Kadang kala orang Kristen maunya sukses buru-buru, tidak mau berproses. Diiming-imingi dengan satu kayak money game. Ayo datang berdoa,
kasih persembahan 1/10%, engkau diberkati. Dan ternyata banyak orang kecewa, aduh, sudah ngasih 10%, sudah berdoa, tapi begini-begini aja. Karena nggak begitu konsepnya. Kita nggak disuruh berjudi, tanam duit ke gereja lalu diberkati, bukan. Tapi orang terus bekerja. Kalau ngasih duit tidak perlu ditentukan berapa persen dalam hidupmu. Tapi uang yang ada dalam dirimu kita nggak ada yang tahu. Kita masing-masing kasih. Mau aturan 10%, 5%, 20%, itu bagaimana kita punya kerelaan memberi dengan sukacita. Tapi kalau memang uang kita ada dan memang tersedia cukup, memang harus ada tabungan, harus ada punya uang cukup. Dan Tuhan gerakkan untuk memberi dan satu pelayanan untuk butuh. Beri saja, mau 40%, 50% tidak apa-apa. Dan jangan berpikir kalau aku memberi lalu pasti aku diberkati. Enggak begitu juga, karena memberi itu adalah kurban dan turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Saya tidak terlalu setuju dengan orang diiming-imingi kalau bayar per bulan pasti diberkati. Maka ketika seseorang tidak bisa bayar kontrakan, anaknya sakit, dia telepon di satu pelayanan lewat doa, lewat online, ditanya sudah bayar per bulan atau belum. Bukan soal bayar bulan atau tidak. Orang-orang dunia sana nggak ada yang berpuluh-puluhan juga diberkati kalau secara materi. Tapi mereka siap untuk berproses. Orang-orang sukses, orang-orang berhasil, mereka berproses. Tidak semuanya tiba-tiba menjadi kaya raya, kecuali memang punya keturunan, diwariskan orang tuanya memang udah kaya raya. Tapi berapa banyak juga orang yang orang tuanya kaya raya, anaknya juga belangsak, gak karu-karuan. Karena apa? Tidak berproses. Asal kita mau berproses, janji firman Tuhan sebenarnya pasti ada keberuntungan, ada keberhasilan, dan pasti berkembang. Amin. Saya mendengar ada hamba Tuhan yang buka warung, ya, mulai kecil, sambil bekerja di pabrik, mungkin security suaminya, istri mulai berdagang kecil. Betul? Harus cerdik, harus tangkas, harus cerdas, dan harus tuntas. Jangan berhenti di tengah jalan. Mungkin dagangnya hari ini tuh kurang begitu laku, dagang terus dan berdoa, dan ramah, kasih senyum, baik, beri pelayanan yang terbaik. Amin. Berdagang saja, begitu. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan, waduh rugi terus, kayaknya nggak untung nih, habis buat makan doang. Lakukan daripada nanti nggak dagang malah benar-benar nggak makan, kan gitu. Situasi ini adalah kita menghadapi situasi yang bukan semakin enak ke depan. Karena kita mau dengar berita-berita semuanya harga naik. Harga naik bukan karena puasa, bukan. Tapi memang sekarang secara global mengalami krisis pangan. Di dunia ini ada mengalami krisis makanan, bahan pangan. Maka semua bahan-bahan pangan menjadi semuanya naik. Maka nanti firman Tuhan bisa jadi digenapi. Secupak gandum 1 dinar. Upah sehari hanya bisa mendapatkan gandum atau beras hanya kurang dari 1 liter. Atau mungkin 1 liter, begitu. Aduh, berat sekali hidup ini. Bagaimana kalau kita bermalas-malas? Bukankah kita akan kegulung lebih sulit? Maka jadi anak-anak Tuhan tidak diciptakan untuk menjadi pemalas. Harus tangkas, harus cerdas, dan harus tuntas. Nah, harus menabur. Kalau nggak menabur, seperti burung, hidupmu nggak lebih dari burung. Maka menaburlah. Upayakan. Kalau punya jala, jangan dilihatin aja, jangan disimpan, jangan jadi pajangan. Pakai jalamu untuk menebar, untuk cari ikan. Amin. Maka berhasil. Itu yang pertama. Setiap orang yang mau mengupayakan mengembangkan dirinya pasti berkembang. Anak-anak muda yang mau bersungguh-sungguh bersekolah, belajar sungguh-sungguh, pasti berkembang, pasti maju. Jangan bermimpi nggak mau belajar, tahu-tahu berdoa puasa, mau ujian, nilai bagus, pasti jeblok. Karena itu harus belajar. Nggak boleh malas. Hambaku, nggak ada yang malas. Karena hambaku yang malas, jahat, dan tidak berguna. Maka kembangkan dirimu. Kita seringkali gagal. Mungkin poin yang kedua ini, seringkali kita merasa saya nggak bisa apa-apa. Kita sudah mulai pesimis, gentar duluan. Udah mulai gentar, mulai takut, ciut, nggak punya nyali. Kita nggak menyadari betapa Tuhan memberikan talenta, penyertaan juga. Bukan hanya menitipkan kemampuan, kekuatan, tapi Tuhan juga memberikan penyertaan. Amin. Kita hanya dislogankan Immanuel, Allah menyertai, Allah beserta. Tapi seringkali kita banyak ketakutan. Mau ngelamar kerja takut, mau memulai usaha apa takut. Karena kita merasa aku tidak bisa apa-apa.
Semua orang dilahirkan tidak bisa apa-apa awal-awalnya, tapi ketika belajar bisa karena biasa. Amin. Tidak ada yang nggak bisa. Yang nggak bisa adalah karena nggak mau berupaya dan tidak mau berusaha, tidak mau mencoba. Coba terus. Konon katanya lampu ini ada dicoba sekitar 1000 kali dan sekian ratus kali gagal, tapi pada akhirnya juga berhasil. Asal tekun dan terus mencoba, tidak ada yang tidak bisa. Saya juga dulu tidak tiba-tiba lahir langsung bisa berkhotbah begini. Harus belajar dari proses kehidupan, belajar juga mengajar, belajar juga terus menggali kebenaran, dan lambat laun Tuhan perlengkapi dengan kemampuan, keterampilan, dan bisa. Sempurna? Tidak. Tapi terus berkembang, terus maju, terus bertambah. Dimulai dari tidak bisa. Memang betul aku tidak bisa, tapi bersama Tuhan aku bisa. Nah ini. Yang kedua, jangan katakan aku tidak bisa apa-apa. Ketika ditawarkan satu pelayanan, mulai kecil saja. Setiap perkara kecil saja. Jadi singer ya. Belajar jadi WL ya, antar latihan dulu. Amin. Berdoa ya, mendoa ya. Bisa katakan amin, yes. Belajar. Ayo mari kita kunjungan besok ke sana yuk. Bisa. Saya nggak bisa apa-apa. Ucapan mulut kita sering mengatakan aku tidak bisa apa-apa. Artinya sama dengan orang itu tidak percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan lebih baik dari seorang tuan ini yang menitipkan uangnya, mempercayakan talenta. Tuhan menitipkan karunia kepada kita luar biasa. Apapun yang dikerjakan tanganmu dibuatnya berhasil. Amin. Belum tentu mungkin hari ini berhasil, tapi Tuhan sedang berproses bahwa meyakinkan dirimu, engkau pasti bisa. Begitu. Kadang-kadang kita pesimis. Orang-orang Kristen banyak kali udah mulai putus asa. Ketika mengalami tekanan, kesulitan, dia mulai putus asa, bingung. Hatinya tidak tenang. Maka di dalam 1 Petrus pasal 3 kalau tidak salah, jadilah tenang, kuasai dirimu, jadilah tenang, dan engkau dapat berdoa, baru bisa connect dengan Tuhan. Seringkali hidup kita sudah goncang dengan semua berita, sibuk mendengar berita, takut. Waduh, ekonomi semakin susah, takut. Kerjaan semakin susah, banyak PHK, takut. Nyari kerjaan, takut. Banyak takutnya, banyak cemasnya. Dikuasai dengan rasa tidak percaya lagi. Maka lama-lama bisa jadi sebenarnya dia mengaku percaya kepada Tuhan, sesungguhnya tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Bukankah kalau Tuhan ada, Tuhan senantiasa berbelas kasih, memberikan rezeki dan indah pada waktunya. Kata-kata indah pada waktunya berarti butuh diproses. Tidak boleh menunggu mengangkat kaki saja, nanti datang berkat. Tidak, harus mengupayakan melangkah, cari. Amin. Ini saya selalu mengajak jemaat kita harus jemaat yang mandiri, yang handal dan kokoh. Tentu akan diberkati berlipat-lipat. Yang punya motor 1 bisa punya motor 2. Yang tadinya kos sekarang bakal punya kos-kosan. Karena dia berupaya terus. Bagaimana caranya supaya aku tidak kos terus tapi punya kos-kosan. Amin. Walaupun hari masih kos, jangan putus asa, jangan pesimis. Tuhan bisa balik kita yang akan punya kos-kosan. Tapi harus bekerja keras. Namun demikian, jangan pesimis dulu, jangan putus asa, tenang dan terus cari, diupayakan. Orang-orang dunia pada cerdik, tapi anak Tuhan selalu menunggu karena diminat bubukkan dengan cerita-cerita kesaksian. Kesaksian bukan pengajaran. Boleh terjadi kepada satu orang, belum tentu kejadian sama kita. Jangan berpikir kita berdoa puasa lagi nggak punya duit, anak udah mau bayaran sekolah, udah 8 bulan nunggak, listrik sudah titik, udah merah. Lalu kita doa puasa kenceng-kenceng ya. Deng, oh, tok pintu pas. Dikasih duit pas, ya mungkin doanya kenceng sehingga tetangganya dengar atau mungkin saudaranya dengar. Tapi yang paling sering adalah pendeta itu yang bisa mendapatkan begini, karena pendetanya ngomong di mimbar sehingga jemaatnya berkasihan. Gua kasih aja tuh pendetaan gitu. Dan pendeta begini, pendeta suek namanya. Saya mau mengajarkan pendeta pun harus punya harga diri.
Tidak boleh kesulitan di mimbar disampaikan sehingga di jemaat berkasihan. Harus handal bekerja. Kalau memang jemaat tidak mampu untuk memberikan gaji, cari gaji. Mau nge-grab nggak apa-apa. Amin. Itu punya harga diri kita. Kita benar hamba, tapi bukan hamba orang, tapi hambanya Tuhan. Tuhan kita harus dimuliakan, tidak sembarangan. Jangan dikit-dikit merengek. Waduh, berdoa dalam doa, pura-pura doa dalam pemberitahuan, pengumuman. Halo Tuhan, anak kami sudah waktunya bayar belum ada, kira-kira 5 juta. Belum bayar listrik, bayar kontrakan. Nah, itu sih bukan didengar Tuhan, didengar jemaat. Dan biasanya yang menerima tiba-tiba ada orang ketok pintu, itu pendeta tuh. Karena tadi udah kadung doa di mimbar sehingga ketok tok 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 pas kayak gitu ya. Saya memang belum mengalami begitu. Mungkin sekali waktu saya akan mengalami, walaupun saya nggak berdoa pengumuman. Itu baru keajaiban. Tapi jangan pernah bermimpi bahwa kita semua begitu. Bahaya. Kalau semua jemaat doa semua itu sepi amatnya. Pada kemana nih jemaat GKR ini? Pada doa semua menantikan yang ketok-ketok tok 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 tok. Wow, pas yang dibutuhkan. Buat kos-kosan pas, buat ini pas. Waduh, saya jamin 2 tahun 3 tahun ke depan GKRI bubar. Karena jemaatnya semua jatuh miskin. Karena tidak ada yang mau berupaya untuk mencari. Pesimis mengandalkan Tuhan dalam seolah pengertiannya, tapi sebenarnya sedang menyerah dengan kenyataan. Kenyataan yang ada memang nggak memungkinkan kita boleh atasi. Kayaknya berat banget gitu. Kayaknya nggak mungkin, situasi nggak bisa terkendali. Minimal hidup kita jadilah tenang, kendalikan diri, kuasai diri. Atasi kehidupan ini bisa. Harus sekarang udah mulai bangkit lagi, mulailah. Apapun yang bisa kerjakan. Mau bikin buah potong bikin. Pajang. Nggak laku ya dimakan sendiri. Nggak habis bagi Pak Paran. Kan yang dekat-dekat tetangga, kan gitu. Tapi saya jamin laku. Amin. Situasi udah mulai membaik, jadi hamba-hamba Tuhan tidak boleh malas. Maaf ya, saya agak ngomongnya harus begitu, karena saya juga ngalami juga begitu. Ketika saya pusing, saya mau kerja ini kayaknya males. Ini malas, kayaknya nggak mau kerja, maunya bobo. Pura-pura doa, bobo. Padahal malas. Akhirnya banyak tagihan sono kemari. Waduh, semakin kepung gitu ya. Mulai sakit. Kalau sakit bawah kan mungkin sakit gigi ya. Mungkin sakit migrain ya. Sini ya migrain. Atas darah tinggi biasanya. Atau kalau sakitnya di tengah-tengah mungkin apa itu kalau sakit tengah-tengah? Ada yang pernah sakit tengah-tengah belum? Mungkin belum, itu karena flu atau omikron. Tapi kalau sakit semuanya biasanya kepung tagihan. Semua udah sakit semua kepala airnya, begitu tanya orang marah, galak. Bisa galak tanya istri. Ayo dong cari duit, masuk gimana kek? Galak. Karena apa? Hidupnya sudah mulai pesimis, apatis. Kuasai diri jadi tenang, bekerja lagi. Amin. Cari kerja, lamar kerja sambil usaha yang lain lah. Jangan andalkan hanya untuk bawa map lagi, nggak zamannya. Sekarang udah mulai kirim CV. Anak muda, ayo jadi lamar. Anak saya juga udah lulus, cari lamar. Sibuk dipanggil perusahaan. Ternyata masih banyak perusahaan mau panggil. Jangan takut. Tes, ikutin aja terus. Ada magang, ya udah magang dulu. Gitu. Jangan menunggu bola. Kejar itu bola, sambut. Kejar, ya kan. Kalau bola ditunggu, ya kalau bolanya nyampe. Kalau enggak, nganggur kita, pemain bola nganggur, buat apa? Ganti. Ganti. Tak berguna. Itu yang kedua. Menjadi poin yang terakhir adalah saya akan menekankan, jadilah kita orang yang berguna di dalam mulai diri kita dulu, di dalam keluarga. Berguna. Maka yang paling ditakutkan ketika menantikan kedatangan Tuhan, jangan sampai kita menjadi hamba Tuhan tidak berguna, menjadi malas, jahat, dan tidak berguna. Ada di gereja tumbuh orang yang hanya kritik, protes ya, pokoknya komplain terus. Nah itu biasanya cenderung hatinya, pikirannya jahat nih. Semuanya salah, mestinya jangan begini dong, begini. Gak apa-apa, asal kasih solusi. Nah ini tumbuh di gereja orang-orang begini, udah banyak sekarang ribut. Waktu COVID kemarin, saya pelajari beberapa teman-teman yang pelayanan di gereja. Gereja itu ribut hanya karena berbeda pendapat.
berbeda pemahaman. Dan kalau tidak bisa mengelola dengan baik, biasanya gereja itu pasti mulai pecah. Nah inilah, kalau bicara tentang berguna, hidup kita berguna oleh karena Tuhan ada berdiam bersama kita, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita bersyukurnya orang gereja Injili kayak kita ini masih sungguh meyakini ada kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kehidupan orang percaya. Oleh karena kita juga berdasarkan kepada perkataan Yesus kepada perempuan yang di sumur Yakub, kalau engkau meminum air ini dari sumur ini, engkau akan haus lagi. Tapi kalau engkau meminum air yang kuberikan kepadamu, yaitu Roh Kudus sebenarnya, yang Tuhan izinkan berdiam dalam diri kita, engkau tidak akan haus lagi selama-lamanya. Hidup kita akan punya kebermaknaan selama-lamanya. Hidup ini berguna selama-lamanya. Yakin, antusias, dan yakin optimis begitu, bahwa hidupku berguna dan tidak kekurangan suatu makna apapun, karena hidupku berguna, hidupku bermakna. Ada Roh Kudus. Dan untuk itu mereka akan belajar untuk hidupnya dimaksimalkan berguna. Nah seringkali kita ini penuh Roh Kudus, tapi seringkali kita tidak ada damai sejahtera. Hidupnya semuanya salah. Semua orang di sekitar kita salah. Tidak berdamai. Dan tadi itu gereja, seringkali dia bertentangan, bertengkar. Saya merenung juga kok banyak gereja-gereja aliran kayak kita ini yang percaya ada Roh Kudus, tapi seringkali gerejanya sering pecah. Kok aneh ya, ribut di gereja. Ini ngomong gereja saja. Pendeta dan pendeta bisa bertengkar. Padahal ada Roh Kudus, mestinya berguna untuk mempererat, membawa damai, tapi seringkali ada pertengkaran ini. Nah, karena saya juga perlu menyampaikan bahwa ketika kita mendapatkan hasil melipat gandakan karunia atau talenta dalam hidup kita, ingat baik-baik, ketika Yesus mengutus 70 muridnya pergi pelayanan, berdua-dua, mereka semua buat laporan, luar biasa Tuhan. Oleh karena Roh Tuhan yang ada padaku, semua setan-setan semua tunduk, sakit penyakit bisa disembuhkan, dan semua bisa aku usir. Nah gitu ya. Oh baik. Namun demikian, jangan engkau berbangga karena semua itu. Engkau berguna bukan karena engkau melakukan semua itu, bukan karena mengembangkan perkara-perkara kecil itu. Karena buat Tuhan itu perkara kecil saja. Tapi berbahagialah, bersukacitalah, berbanggalah, bermegahlah, karena namamu tercatat di kerajaan surga. Hamba yang setia, hamba yang baik, hamba yang berguna, itu adalah hamba yang sebenarnya benar-benar tercatat menjadi warga kerajaan surga. Maka ketika Tuhan kembali, mungkin dia akan dipisahkan, tapi dia akan menjadi domba. Dia hamba yang setia. Mari hambaku yang setia, sabaslah, ayo makan bersama-sama ya. Walaupun sudah gemuk tapi kamu rajin, kamu setia, kamu baik, makan. Ada yang kurus datang, maaf ya, nggak lagi sentimen sama yang kurus. Kamu kurus tapi gak usah ikut makan, karena engkau malas, karena engkau jahat dan engkau tidak berguna. Tapi bukan berarti sekarang yang kurus-kurus ini begitu, ini kira-kira gambaran saja. Maka walaupun kurus, berguna, rajin, baik, maka hamba itu nanti akan diajak makan bareng-bareng sama yang gendut-gendut. boleh kurus ini bercanda saja. Hidup kita berguna, hamba yang berguna, karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Berdamailah. Belajar saling mendukung, menopang, amin. Dukung pelayanan. Jangan dikit-dikit bubar, dikit-dikit berantem, dikit-dikit berpecah. Ya kan? Karena apa? Kita mulai melihat bahwa ini perkara yang besar, sehingga perkara kecil jadi besar. Hanya salah gara-gara salah kunci, salah chord, salah ini bisa ribut. Salah ngomong latihan bisa ribut. Salah penjadwalan, lupa nggak ada jadwal jadi ribut, kan gitu. Perkara-perkara begitu di gereja jadi ribut. Bingung, ini Roh Kudus atau apa ini? Malam kami ngobrol sama istri juga, gereja-gereja tua itu kayaknya kalau pelayanan apa tidak ada PK, tidak ada apa, tapi mereka kayaknya merasa bersyukur, berharga karena mengambil bagian dalam pelayanan. Tapi gereja-gereja belakangan ini kayaknya masalah penjadwalannya juga jadi ribut. Yang satu maunya pakainya musiknya kencengnya begini, yang ini maunya ribut gara-gara gitu. Seringkali gereja jadi ribut. Baru di gereja ribut karena apa? Hidupnya tidak memahami kebermaknaan dan tidak tahu apa gunanya di dunia ini. Gunanya adalah membawa damai sejahtera. Seorang akan yang lain, damai dengan diri, tentu damai dengan sesama. Hamba Tuhan dengan hamba Tuhan harus berdamai, saling merendahkan hati, merendahkan diri. Amin. Di sini damai semua?
Kalau sedang nggak damai, mulai berdamai saja. Sebab ketika engkau tidak berdamai, ketika Tuhan datang, engkau tidak mengampuni, maka dosamu juga tidak diampuni. Begitu engkau mengampuni dan dosamu diampuni, maka berdamai. Mengampuni tidak mudah, tapi itu satu pelajaran. Memberi juga tidak mudah, tapi Tuhan mau begitu. Kalau kita baca seterusnya, ketika Tuhan kembali nanya, apa yang kau lakukan bagiku? Adakah engkau ketika aku lapar engkau beri aku makan? Jadi tidak bicara lagi sudah hebat, aku sudah bisa mengembalakan, aku sudah bisa punya rumah kosan banyak. Tidak itu ditanya. Apa gunanya hidupmu? Apa yang kau punya? Maka layanilah Tuhan dengan segala karunia yang diberikan kepadamu. Kalau engkau dikaruniai mobil, mobilmu buat melayani Tuhan, amin. Kalau engkau dikasih rumah, rumahmu untuk melayani Tuhan. Kalau engkau dikasih apapun, uangmu juga untuk pekerjaan Tuhan. Kalau engkau dikasih kepandaian, kepintaran, itu untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk kemuliaan diriku sendiri. Sebab semuanya itu adalah perkara-perkara milik Tuhan. Semua tadi itu, uang-uang itu diberikan kepada tuannya, bukan untuk gagah-gagahan hamba. Karena kita ini hamba, amin. Hamba itu tidak punya hak apa-apa. Kalau dicatat di sini, hamba sudah melakukan semuanya untuk Tuhan. Dan kalau hamba tuannya nggak suka, ya sudah dipenjarakan saja, ya sudah dijual lagi. Begitu hamba itu budak. Kalau yang dipahami dalam Alkitab, contoh hamba itu berarti budak sebenarnya. Nah, kita ini dibebaskan dari perbudakan dunia ini, dari perbudakan Tuhan yang jahat, diangkat menjadi anak, menjadi hamba Tuhan yang baik, diberikan segala kasih karunia itu. Untuk apa? Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, dan kita menikmatinya di dalam segala keberuntungan. Sebab Tuhan sebenarnya memberikan karunia, talenta yang cukup buat setiap orang percaya. Tidak ada yang tidak bisa apa-apa. Yang ada adalah karena dia tidak mau melakukan apa-apa. Lakukan tugasmu sekalipun hal kecil, dan Tuhan akan jadikan besar. Itu janji firman Tuhan hari ini. Amin. Saya nggak panjangkan firman Tuhan, kita berdoa. Jadikan kami memahami Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan menghendaki kami memiliki perkembangan, dan pasti ada keberhasilan, dan pasti ada perkembangan, sebab Tuhan beserta. Tuhan memberikan karunia yang cukup. Dan juga tidak boleh memahami diri yang pesimis bahwa tidak bisa apa-apa dan tidak berguna. Namun sebaliknya, kami harus memahami kami adalah orang yang sangat berguna. Dan Tuhan menghendaki kami menjadi hamba yang baik, tidak yang malas tapi yang berguna. Dan kegunaan itu untuk memberkati orang lain, menjadi berkat supaya nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah firman-Mu hari ini yang hamba-Mu sampaikan, yang Tuhan percayakan untuk ditaburkan, menjadi bertumbuh berlipat-lipat, sehingga kami semua dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami yang berusaha terus mengembangkan dirinya, dan tetap dalam ketekunan, keuletan, kecerdikan, ketangkasan, kecerdasan, dan kami boleh melakukan semua itu dengan tuntas. Kami yang berstudi, anak-anak-Mu juga diberkati. Kami bukan menjadi hamba-hamba yang malas, tapi rajin, tekun, dan ulet. Semua Tuhan yang bekerja menjadi karyawan, kami memberikan dedikasi yang terbaik, terus mengembangkan potensi yang ada, mempersiapkan setiap keterampilan yang ada, sehingga Tuhan kami sungguh berguna, baik bagi Tuhan yang di dunia ini, di mana kami bekerja dan menjadi karyawan, tapi terlebih kami semua bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Akhirnya hidup kami bermakna dan penuh dengan kebermaknaan, dan kami sungguh merasakan hidup kami sungguh berguna, seperti halnya Tuhan mengatakan, "Sabarlah hambaku yang setia, sangat baik, dan engkau sangat berguna. Mari makan sehidangan bersama-sama dengan aku, dan mari ikut pesta bersama dengan aku." Bapa, jadikan kami hamba yang setia demikian dan berguna. Di dalam nama Yesus, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kami sekalian. Haleluya, haleluya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.
menampakkan berbagai kenakalan dan tidak akan mengenal satu pujian tentang cinta tentang setia. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk lawatan-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami menggunakan segala potensi yang ada, kemampuan yang ada,
kami tidak menjadi pribadi-pribadi yang pesimis, tapi pribadi yang optimis. Dan jadikan kami orang-orang yang senantiasa memahami untuk memaknai hidup, sehingga hidup kami bermakna atau berguna bagi keluarga, baik keluarga inti kami, keluarga besar kami, bagi gereja, bagi teman, bagi rekan-rekan kami, atau dimanapun kami berada. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah dipakai Tuhan, meneguhkan, menegur, menguatkan kami saat ini dalam perjalanan menuju pelayanan. Biarlah Tuhan juga menyertai dan memberkati hamba-Mu, Pendeta Ngadi Utomo, bersama dengan kedua anak dan istrinya. Kami berdoa untuk yang terlibat dan melibatkan diri dalam pelayanan hari ini. Tuhan sungguh memberkati. Tuhan terus memakai mereka untuk melibatkan diri dalam pelayanan dengan penuh kerendahan hati dan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran sidang jemaat-Mu. Mereka tetap hadir, tetap setia, tetap cinta kepada Tuhan. Sekalipun banyak badai, banyak gelombang yang mereka temui di tengah-tengah perjalanan, tapi mereka tetap menyatakan setia dan cinta kepada Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur untuk Ibu Ros Simanjuntak yang sudah bersama dengan kami pasca sakit. Tuhan juga pulihkan keadaannya dan terus diperhatikan oleh anak-anaknya. Lebih lagi Ibu Ros yakin bahwa Tuhanlah yang lebih memperhatikannya. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang menantikan kelahiran anaknya, terutama untuk Ibu Merin. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan untuk kesehatan Ibu Merin, juga untuk anaknya yang ada dalam kandungan. Kami menyerahkan semua proses kelahiran anak yang pertamanya ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Tuhan yang beracara baginya, yang terbaik yang Tuhan kerjakan. Kami juga berdoa ya Bapa di sorga untuk Ibu Yani, istri Pak Amin, istri Pak Matius. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Tuhan yang menjaga, melindungi, memelihara. Tuhan juga yang mencukupkan segala kebutuhan yang ada untuk persalinan dan anak yang dikandung mereka, anak yang nanti akan dilahirkan, anak yang boleh takut akan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk kami semua, peliharakan kami Tuhan, cukupkan kebutuhan hidup kami. Apa yang kami kerjakan dijamah, disentuh Tuhan, dibuat Tuhan Yesus berhasil. Tuhan juga bentuk karakter kami. Semakin hari kami semakin baik, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami, karena kami punya keterbatasan, kelemahan, dan bahkan dosa. Tuntun arahkan kami Tuhan, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter baik, penuh dengan bijaksana, dan melalui hidup kami Tuhan Yesus dipuji, dipermuliakan. Banyak jiwa yang dikuatkan, dihiburkan, bahkan dimenangkan di dalam Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa dari usia anak-anak sampai kami yang berusia tua atau yang berusia lanjut. Jagalah iman kami Tuhan. Biarlah kami tidak seperti Yudas Iskariot menjadi pengkhianat-pengkhianat kepada Tuhan. Biarlah kami tidak menjadi sama seperti Petrus
yang berapi-api, yang bersemangat, tetapi akhirnya jatuh juga. Jadikan kami sebagaimana yang Tuhan mau jadi atas diri kami. Kami berdoa untuk rencana kebaktian Padang dan juga untuk nginap dalam kebersamaan di puncak. Jika Tuhan kehendaki, biarlah semua berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk hari ini ada komisi wanita. Untuk yang perdana, Tuhan juga tolong, Tuhan juga campur tangan. Tidak sekedar program, tetapi kegiatan yang membangun hubungan kami dengan Tuhan, hubungan kami dengan sesama. Sama seperti pemahaman Alkitab, sama seperti doa, persekutuan doa, sama seperti persekutuan remaja pemuda. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Tuhan yang beracara, supaya tidak bersifat rutinitas dan sekedar ada, tapi program-program yang ada memang untuk membawa kami lebih dekat kepada Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak yang ujian dan anak-anak yang akan melanjutkan studi. Untuk Selomita, kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Untuk Glenn, kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Untuk Debbie, untuk Gary ya Tuhan, untuk Tia, anak Pak Atek, kami serahkan mereka sekali lagi. Tuhan yang tuntun, Tuhan yang membawa mereka kemana yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa untuk lingkungan di mana kami tinggal Tuhan. Jadikanlah kami jemaat yang berwibawa. Jadikan kami jemaat yang tidak dilecehkan orang, tapi jadikan kami jemaat yang memberkati, yang dimana kemuliaan Tuhan ada atas kami. Terima kasih juga Wacung dan sekitarnya dilindungi, dijauhkan dari mara bahaya berupa kebakaran, kerusuhan, peredaran narkoba, dijauhkan dari paham-paham intoleransi dan radikal. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kuasa kegelapan tidak mencengkram, tidak menguasai daerah ini, tapi Tuhanlah yang berotoritas secara penuh. Untuk hamba dan keluarga, ketiga anak kami dan istri, kami mohon penjagaan yang daripada Tuhan, pengurapan yang daripada Tuhan. Biarlah kehadiran kami di tengah-tengah jemaat-Mu sungguh boleh menjadi berkat. Sidang jemaat-Mu dan kami semua nantinya akan tinggalkan tempat ini. Mohon Tuhan menyertai kami, sertai kami sepanjang minggu ke depan. Biarlah kami senantiasa memandang hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ini doa kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.